Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar imunologi kelas Q 2020 akan mempresentasikan mengenai effector mechanisms of T-cell mediated immunity. Berikut anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Aska, kemudian ada Gina, Herliana, dan juga ada Vincent. Dan berikut ini merupakan table of contents dari presentasi kali ini. Baik, pada pembahasan yang pertama adalah types of cell-mediated immune reaction. Infeksi mikroba dapat terjadi di mana saja di dalam tubuh. Adanya sel T atau limfosit T berperan penting dalam mengeliminasi patogen yang mampu bertahan dan bereplikasi di dalam sel. Mikroba patogen terbagi menjadi dua, berbagai macam bakteri, jamur, dan protozoa yang dicerna oleh fagosit, tetapi menolak mekanisme pembunuhan fagosit dan dapat bertahan di dalam vesikel atau sitosol, dan juga yang kedua adalah virus yang menginfeksi fagosit dan sel non-fagosit yang bereplikasi di dalam sel-sel sitosol. Selanjutnya adalah cell-mediated immunity atau imunitas yang diperantarai oleh sel. Terdapat dua tipe utama dari reaksi imun yang diperantarai sel dalam mengeliminasi berbagai jenis mikroba, seperti pada gambar yang tertera pada layar. Yang pertama adalah sel T effector dari subset CD4+, TH1, dan TH17 dalam mengenali antigen mikroba dan mengeluarkan sitokin dan juga mengaktifkan leukosit lain untuk memfagosit atau menelan leukosit lain dan menghancurkan mikroba. Yang kedua adalah CD8+ limfosit T sitotoksik atau CTL yang membunuh sel terinfeksi yang mengandung protein mikroba dalam sitosol. Reaksi imun yang diperantarai sel terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, sel T naif dirangsang oleh antigen mikroba dalam organ limfoid perifer. Kemudian sel T effector yang berdiferensiasi kemudian bermigrasi ke tempat infeksi. Fagosit yang telah menelan mikroba ke dalam vesikel intraseluler menampilkan fragmen peptida protein mikroba yang terikat pada molekul MHC kelas 2 permukaan sel untuk dikenali oleh sel T effector CD4+. Antigen peptida yang berasal dari protein mikroba dalam sitosol sel yang terinfeksi ditampilkan oleh molekul MHC kelas 1 untuk dikenali oleh sel T effector CD8+. Pengenalan antigen mengaktifkan sel T effector untuk menghilangkan patogen infeksius. Jadi terdapat dua tahap sel T mengenali antigen protein. Pada tahap pertama, sel T naif mengenali antigen dalam jaringan limfoid dan merespons dengan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel efektor. Dan yang kedua adalah saat sel T efektor mengenali antigen yang sama di dalam tubuh dan meresponnya dengan mengeliminasi mikroba ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai development and function of CD4+ effector T lymphocyte. Pada produksi sitokin oleh T helper, terdapat subset CD4+ T cell yang berbeda dan menghasilkan sitokin berbeda yang memberi respon berbeda pada setiap mikroba, yang dapat dilihat pada tabel B. Kemudian CD4+ helper T cell dapat berdiferensiasi menjadi 3 subset utama, yaitu TH1, 2, dan 17. Yang didefinisikan terlebih dahulu, yaitu TH1 dan TH2, kemudian dilanjutkan dengan TH17. Sitokin dari adaptif imun memiliki beberapa kesamaan sifat, namun aktivitas biologi yang berbeda, dan memainkan peran yang unik pada fase efektor atau regulasi dari respon ini. Fungsi dari CD4+ T cell mencerminkan sitokin yang dihasilkan. Kemudian, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa CD4+ T cell berdiferensiasi menjadi 3 subset utama, yaitu TH1, TH2, dan TH17. Setiap subset akan menghasilkan sitokin yang berbeda. Contohnya, pada TH2 menghasilkan sitokin berupa interleukin 4, 5, dan 13 yang akan mengaktifkan sel target berupa eosinofil dan menyerang host defense berupa parasit. Dalam penyakit, proses ini berperan dalam kasus alergi. Respon setiap CD4+ T cell berkembang terhadap jenis subset mikroba yang paling baik dalam memberantasnya. Mikroba yang berbeda menimbulkan produksi sitokin yang berbeda. Sitokin ini mendorong diferensiasi T cell dan deaktivasi antigen dari satu ke subset lainnya. Subset T cell akan memediasi respon custom design untuk memerangi berbagai patogen yang ditemui. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sel TH1 atau TH1 cells, di mana subset sel TH1 diinduksi oleh mikroba yang dicerna dan mengaktifkan fagosit, dan sel TH1 merangsang fagosit dalam memperantai pembunuhan mikroba yang ditelan. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada layar, sel TH1 memproduksi sitokin khasnya yaitu interferon gamma yang mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba yang difagositosis atau yang dikenal dengan jalur klasik aktivasi makrofag.
Kemudian sel TH1 juga menstimulasi rekrutmen dari neutrofil dan menginduksi inflamasi yang disertai dengan adanya respon imun adaptif yang dimediasi oleh sel T. Berikut akan saya jelaskan mengenai activation of macrophage by TH1 lymphocytes yang dapat dilihat pada layar teman-teman semuanya, di mana sel TH1 bekerja melalui ligan CD40 dan interferon R meningkatkan kemampuan makrofag untuk membunuh mikroba yang difagositosis. Sel limfosit T efektor dari subset TH1 mengenal antigen pada mikroba yang ditelan pada makrofag. Sebagai respon terhadap pengenalan tersebut, limfosit T mengekspresikan CD40L yang terikat dengan CD40 pada makrofag, dan sel T mensekresikan interferon gamma yang terikat dengan reseptor interferon gamma pada makrofag. Kombinasi sinyal tersebut akan mengaktifkan makrofag untuk memproduksi bahan mikrobisidal yang membunuh mikroba yang ditelan. Makrofag yang teraktivasi juga mensekresikan TNF, interleukin 1, dan kemokin yang menginduksi inflamasi, dan interleukin 2 yang meningkatkan respon TH1. Kemudian makrofag ini juga mengekspresikan molekul major histocompatibility complex dan kostimulator yang lebih lanjut meningkatkan respon sel T itu sendiri. Kemudian untuk perkembangan TH1 cells, di mana diferensiasi sel CD4+ menjadi sel efektor TH1 dipicu oleh kombinasi sitokin, interleukin 12, dan interferon gamma, seperti yang dapat dilihat pada layar. Sebagai respon terhadap berbagai bakteri dan virus, sel dendritik dan makrofag memproduksi interleukin 12 dan sel NK untuk memproduksi interferon gamma. Pada saat sel T naif mengenali antigen mikroba ini, sel T akan terpapar interleukin 12 dan interferon gamma, di mana interferon tipe 1 yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi virus juga akan merangsang diferensiasi TH1 itu sendiri. Kemudian interferon gamma tidak hanya mengaktifasi makrofag untuk membunuh mikroba, tetapi juga merangsang perkembangan lebih lanjut TH1 itu sendiri dan menghambat perkembangan sel TH2 dan TH17. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai TH2 cells atau sel TH2 di mana diinduksi oleh infeksi cacing parasit dan mencetuskan destruksi parasit tersebut yang dimediasi oleh IgE, sel mas, dan eosinofil. Sel TH2 menghasilkan sitokin seperti interleukin 4 dan interleukin 13 yang mengaktifkan makrofag untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan juga berperan dalam merangsang pembentukan mukus di saluran pencernaan yang mencegah patogen dan merangsang gerakan peristaltik. Kemudian untuk interleukin 4 juga berperan dalam pembentukan antibodi kelas IgG serta antibodi IgE yang mengikat sel mas. Pada infeksi cacing helminth, interleukin 5 juga membantu dalam aktivasi eosinofil itu sendiri. Selanjutnya ini development of TH2 cells, yaitu interleukin 4 merangsang diferensiasi sel TH2 yang dapat diproduksi oleh sel mas, sel jaringan lain, dan sel T sendiri pada tempat infeksi cacing. Selanjutnya, kombinasi stimulasi antigen dan interleukin 4 mengaktifkan faktor transkripsi GATA3 dan STAT6, dan keduanya mendorong diferensiasi TH2. Next. Selanjutnya ini TH17 cells, ya, di mana fungsi utamanya yakni untuk merangsang neutrofil dan perekrutan monosit, sehingga menginduksi peradangan yang terkait dengan banyak respon ini diperantarai oleh sel T, di mana sitokin utama yang diproduksi adalah interleukin 17 dan interleukin 22, di mana interleukin 17 merangsang produksi kemokin dari sel lain dan zat antimikroba, dan interleukin 22 untuk membantu menjaga integritas penghalang epitel dan dapat meningkatkan perbaikan epitel yang rusak. Next. Selanjutnya yakni development of TH17 cells, di mana sitokin yang sebagai respon terhadap jamur dan bakteri ekstraseluler mendorong perkembangan sel TH17 dari sel CD4+ naif. Pengenalan glukans, jamur, dan peptidoglycan bakteri pada sel dendritik merangsang sekresi beberapa sitokin, terutama interleukin 1, 6, dan 23. Next. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.